di channel Bunda Yuni yang akan membahas tentang fisika. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi, ya, usaha dan energi. Nah, yang pertama tentang usaha. Apa itu usaha? Ya, usaha dalam arti fisika dengan arti secara harfiah bahasa Indonesia itu ada sedikit perbedaan, tetapi secara umum hampir sama. Kalau di dalam fisika, usaha itu diartikan hasil kali besaran perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahannya. Ya, sebagai contoh begini, kursi atau meja kita dorong, berarti kita memberikan gaya pada kursi atau kita memberikan gaya pada meja. Kemudian meja atau kursi itu dapat berpindah tempat. Nah, gaya yang kita berikan tadi berupa gaya dorongan. Kalau misalkan kita tarik juga bisa, itu juga termasuk gaya. Nah, bendanya berpindah atau tidak? Kalau bendanya berpindah, maka dikatakan dia melakukan usaha. Tetapi, nah ini ya, arti dalam fisika itu hasil kali besaran perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kalau bendanya itu tidak berpindah? Ya, apakah dikatakan tetap melakukan suatu usaha menurut fisika? Ya, menurut fisika, apakah dikatakan melakukan usaha? Kalau dalam arti fisika, apabila benda itu kita berikan gaya dan tidak menyebabkan benda itu berpindah tempat, maka dikatakan tidak ada usaha atau tidak melakukan usaha. Ya, sebagai contoh, kita mendorong ini tembok, ini kita dorong sekuat tenaga, tembok itu nggak akan berpindah tempat. Walaupun kita sudah dengan sekuat tenaga mendorong tembok, tapi tidak berpindah tempat, tetap saja tidak melakukan usaha. Dikatakan tidak melakukan usaha disebabkan karena tidak terjadi perpindahan tempat atau tidak terjadi perpindahan. Itu secara fisika. Ya. Nah, jika suatu gaya F menyebabkan perpindahan sejauh S, maka gaya F melakukan usaha. Dikatakan melakukan usaha sebesar. Apabila tadi saya memberikan contoh mendorong meja atau mendorong kursi, ini saya contohkan ini ya, atau saya menarik, boleh. Kalau mendorong berarti dari sini gayanya ya. Sebuah benda terletak pada bidang datar, diberi gaya sebesar F. Nah, ditarik sebesar F. Kalau posisi awal mula-mula dia di sini, kemudian didorong sehingga sampai di posisi akhir, jarak yang ditempuh adalah sejauh S, maka dikatakan melakukan usaha. Nah, besarnya usaha berapa? Yaitu merupakan hasil perkalian dari gaya dan perpindahan, sehingga W sama dengan F kali S. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, jika gaya tidak searah dengan perpindahan, maka usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda itu didefinisikan sebagai perkalian antara perpindahan dengan komponen gaya yang searah dengan perpindahan itu. Yang dimaksud bagaimana? Ya, ini berhubungan dengan hukum Newton yang kedua yang kemarin sudah kita bahas bersama. Ya, saya gambarkan. Yang dimaksud dari pernyataan ini adalah saya menggambarkan begini. Sebuah benda terletak pada bidang, ya, terletak pada bidang licin. Yang licin aja dulu ya, yang mudah. Terletak pada bidang licin, diberikan gaya yang begini. Artinya gaya yang diberikan itu membentuk sudut. Ya, dulu kalian bermain apa ini? Mainan mobilan. Tapi ini saya gambarkan kotak saja biasa ya. Diberikan gaya sebesar F, maka ini F-nya ini tidak searah dengan perpindahannya. Maka bagaimana? Kita cari komponennya ya. Kita tarik garis dulu. Ini adalah sumbu Y yang mendatar, ini berarti sumbu
X. Kemudian ternyata membentuk sudut. Sudut yang dibentuk adalah sebesar alfa. Maka kemudian F ini kita uraikan pada sumbu X adalah Fx, ya. Kemudian diuraikan pada sumbu Y adalah Fy. Nah, benda ini bergerak kemana? Benda akan bergerak ke kanan. Benda akan bergerak ke kanan. Nah, misalnya benda itu bergerak ke kanan sejauh S-nya ini, ya, sejauh S. Nah, sejauh S di sini. Maka, nah, dia bergerak sampai ke sana. Maka, kalau usaha itu dirumuskan V sama dengan F kali S, maka kalau pada gambar ini F-nya yang mana? Ya, F-nya yang mana? Iya, karena benda itu bergeraknya ke kanan, maka gaya yang searah dengan gerak benda itu yang kita ambil. Maka di sini setelah F diuraikan pada sumbu X dan Y, yaitu Fx dan Fy, maka selanjutnya kita lihat manakah Fx dan Fy, yang manakah yang menyebabkan benda berpindah tempat. Gaya yang mana? Iya, yang kita ambil adalah yang Fx, karena Fx ini yang searah dengan perpindahan benda. Maka di sini F-nya ini kita tuliskan sebagai Fx kali S. Sedangkan Fy tidak, karena benda tidak bergerak pada sumbu Y. Benda bergeraknya pada sumbu X. Sumbu X-nya adalah Fx. Fx itu rumusnya apa kemarin? Fx itu adalah F cos alfa kali S. Nah, ini adalah rumusnya. W sama dengan F cos alfa kali S. Yang dimaksud pernyataannya adalah begini. Sehingga dikatakan bahwa komponen gaya yang searah dengan perpindahan adalah F cos alfa. Sehingga rumus usahanya adalah sebesar ini. W sama dengan F kali cos alfa kali S. Ya, sekarang paham ya ini ya? Oke, kita lanjutkan ya. Tadi apabila gaya yang bekerja itu pada benda tidak sejajar, maka yang kita gunakan adalah komponen gaya yang searah dengan perpindahan. Nah, di sini komponen gayanya adalah Fx, F cos alfa. Jadi usaha dirumuskan W sama dengan F cos alfa kali S apabila gaya yang bekerja itu tidak searah, ya. Nah, sekarang kita cari untuk keterangannya. Keterangan dari rumus itu apa saja besaran-besarannya? Iya, F itu adalah gaya, satuannya Newton, S itu perpindahan, boleh juga adalah jarak. Rumusnya satuannya apa? Satuannya adalah meter. Kemudian yang berikutnya adalah W. Itu adalah usaha. Kalau dari sini kelihatan bahwa usaha itu satuannya Newton kali meter. Nah, Newton kali meter itu sama dengan siapa? Newton kali meter itu sama dengan Joule, ya, sama dengan Joule. Nah, kemudian yang berikutnya yang B, ya, usaha ini sudah. Sekarang yang B itu tentang energi, ya. Yang B tentang energi. Apa itu energi? Ya. Energi itu kalau dalam arti secara harfiah itu sesuatu yang menyebabkan kita bisa melakukan suatu usaha. Sesuatu yang menyebabkan kita itu bisa melakukan suatu usaha. Di sini diartikan energi adalah suatu besaran fisik yang dapat menghasilkan usaha. Ya, boleh. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dia bisanya justru diubah atau ditransformasi, ya. Mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Ya, contohnya kalau di SMP pernah diterangkan oleh Bapak Ibu guru kalian di SMP, misalnya kalau TV itu, ya, atau yang paling gampang, kita setrika. Menyetrika itu merupakan proses fisikanya ada, yaitu adanya perubahan
perubahan energi dari apa ke apa, dari energi listrik ke energi panas. Kita nyetrum, kalau dulu tuh tidak ada listrik, kita kalau mau nyalakan TV menggunakan aki. Nah, kalau aki itu dari energi apa ke apa? Kalau aki berarti dari energi listrik ke energi kimia. Nah, itu kalian contoh lagi yang banyak itu di kehidupan sehari-hari ya. Apa ya? Contoh lagi nanti kalian bisa sebutkan ya, banyak. Lampu itu berarti dari listrik, energi listrik menuju ke energi cahaya ya. Terus kemudian ada kulkas, ada apa, banyak sekali. Nanti kalian bisa sebutkan dari energi apa ke apanya ya. Next. Nah, energi itu banyak ya. Yang akan kita pelajari di sini ada dua. Yang akan kita pelajari di sini ada dua bentuk-bentuk energi. Yang pertama adalah energi potensial. Nanti yang kedua ada energi kinetik ya. Yang pertama dulu. Energi yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial itu apa? Energi potensial itu banyak ya yang mengartikan, tidak harus terpaku, artinya hanya ini tuh tidak, tetapi bisa kita kembangkan atau kita saring menjadi satu pengertian yang artinya sama ya. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan kedudukan suatu benda terhadap suatu titik acuan, di mana titik acuan itu akan menjadi dasar penentuan ketinggian dari benda itu. Atau juga ada yang mengartikan energi potensial itu energi yang disebabkan karena ketinggian ya, karena adanya ketinggian atau kedudukan ya, yang kedudukan terhadap suatu bidang. Kalau saya gambarkan begini, misalkanlah ini bidangnya, tanah misalnya. Kemudian ini ada benda berada di atas permukaan tanah. Kalau benda ini memiliki ketinggian tingginya adalah H, ini ya. Kalau pas gerak jatuh bebas kan, kalau benda dijatuhkan karena percepatan gravitasi maka dia akan sampai ke bawah ya. Maka besarnya energi potensial itu dirumuskan M kali G kali H. Ya, M kali G kali H. M-nya adalah massa, G-nya adalah gravitasi, kemudian H-nya adalah tinggi. Ya, H-nya adalah tinggi. Nah, ini energi potensial itu mempunyai hubungan yang erat dengan siapa? Hubungan yang erat dengan usaha. Ya, hubungannya bagaimana? Nah, hubungan dengan usaha, bahwa usaha itu adalah B sama dengan F kali S ya. Kalau misalkan sebuah benda ini tingginya adalah H1, kemudian benda jatuh, misalkanlah dia sampai di sini, ketika dia sampai di sini tingginya adalah H2 ya, H2. Maka di sini besaran-besarannya ini ya, besaran-besarannya ini adalah, kalau ini B-nya adalah W usaha, ini adalah W berat ya, W gaya berat. Nah, maka B sama dengan F kali S. F-nya gaya, S-nya siapa? Kalau S itu di sini tadi perpindahan atau jarak. Kalau pada peristiwa ini S-nya sama dengan siapa? Iya, S-nya sama dengan H atau ketinggian. Jadi S-nya ini boleh kita gantikan dengan H atau tinggi. Sedangkan F-nya itu sama dengan siapa? Iya, F-nya itu sama dengan gaya. Gaya siapa? Benda jatuh karena gravitasi, karena adanya berat benda itu. Maka di sini W itu sama dengan F-nya itu sama dengan gaya beratnya, S-nya itu sama dengan H. Kalau kita lihat ketika sampai di sini berarti H-nya ya, H-nya itu berarti saya letakkan di sini, maka H sama dengan H2 min H1. Sedangkan B-nya adalah M kali G ya. B gaya berat itu rumusnya adalah M kali G. Maka M kali G kali H2 min H1. Kalau dikalikan silang menjadi M G H2 min
MgH1. Ini berarti energi potensial akhir, ini energi potensial awal, gitu kan? Berarti kalau ada akhir ataupun awal, maka di sini ada perubahan. Maka W usaha merupakan perubahan dari energi potensial. Kalau diartikan itu W sama dengan perubahan energi potensial. Nah, jadi W sama dengan delta EP. W itu tadi usaha, sama dengan bisa kita artikan merupakan atau adalah, ini dibaca delta EP, energi potensial. Maka kalau kita tuliskan, jadi ya, usaha merupakan perubahan dari energi potensial, ya. Yang tadi dirumuskan bahwa W sama dengan MgH2 min MgH1, ya. Adanya perubahan energi potensial, ya. Nah, sekarang kita pelajari yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya, atau energi yang diakibatkan karena benda tersebut melakukan suatu usaha atau melakukan suatu kerja. Pula bedanya apa? Kalau energi potensial itu juga melakukan gerak, dia bergerak. Ini pun juga bergerak. Kenapa berbeda? Yang sana adalah energi potensial dan yang ini adalah energi kinetik. Ya, harus kalian pahami bahwa energi potensial itu yang membedakan dengan energi kinetik adalah letak atau kedudukan terhadap suatu bidang atau terletak pada suatu lantai, gitu ya. Kalau energi potensial itu karena kedudukannya, karena letak ketinggiannya. Jadi ketika dia bergerak melakukan energi kinetik, dia mempunyai energi yang disebut dengan energi potensial karena dia berada pada suatu ketinggian tertentu, ya. Dia punya usaha juga, usahanya merupakan perubahan dari energi potensial. Nah, sekarang energi kinetik bergerak, ini lebih cenderung kalau energi kinetik itu untuk gerak yang mendatar atau pada suhu X. Kalau energi potensial lebih cenderung pada energi lebih kepada suhu Y, gitu kan ya, suhu Y atas bawah. Kalau energi kinetik mendatar, lebih cenderungnya begitu cara memahaminya, ya. Nah, adalah energi yang disebabkan oleh geraknya. Nah, energi kinetik itu dirumuskan di SMP kalian pernah disampaikan, ya. Dirumuskan bahwa energi kinetik lambangnya EK, rumusnya kalian sudah paham semua pasti, ya. Karena di bab 1 kita sudah mempelajari ini. EK sama dengan setengah MV kuadrat. M-nya itu adalah massa, satuannya kilogram. V itu adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Dengan demikian EK, ini keterangan, ya. Dengan demikian EK itu adalah energi kinetik. Berarti energi kinetik satuannya apa? Sama, yaitu satuannya juga Joule, ya. Satuannya juga Joule. Oh, tadi yang energi potensial belum kita jabarkan keterangannya. MgH kita sambung. G-nya adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian H itu tinggi atau ketinggian, satuannya adalah meter. Dengan demikian EP adalah energi potensial. Energi potensial satuannya juga sama, yaitu Joule, ya.
satuannya sama yaitu Joule. Nah sekarang energi kinetik bagaimanakah hubungannya dengan usaha? Apakah ketika dia bergerak itu dia juga melakukan suatu usaha? Iya. Nah bagaimanakah hubungannya? Ya, hubungan antara usaha dan energi kinetik. Ya. Nah, bagaimanakah hubungannya? Kita menilik kembali tentang hukum Newton, ya, tentang hukum Newton yang kedua. Kalau saya gambarkan yang sederhana saja ya, benda diberikan gaya sebesar F. Kemudian yang gambar tadi, benda berpindah tempat. Benda mula-mula bergerak dengan kecepatan awal VO, kemudian sampai di sini hingga kecepatannya menjadi VT. Ya, dia dapat berpindah tempat sejauh S. Maka dia dikatakan, saya ulang ya, benda terletak pada bidang diberi gaya sebesar F. Ya, mula-mula kecepatannya VO disebabkan karena gaya dia berpindah tempat sejauh S dan kecepatan akhirnya adalah VT. Maka karena di sini ada VO dan VT, maka dikatakan dia mengalami perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan itu, ya, perubahan kecepatan itu sama dengan percepatan. Maka dia memiliki percepatan sebesar VT min VO dibagi T. Ya, dari hukum Newton, ya, dari hukum kedua Newton itu dituliskan bahwa F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A. Dia melakukan suatu percepatan. Perubahan kecepatan mengakibatkan adanya percepatan. Berarti dia geraknya apa? GLB atau GLBB? Karena dia melakukan percepatan atau melakukan perubahan kecepatan, maka dia dikatakan bergerak secara GLBB. Ini saya hapus dulu ya. Kalau GLBB itu, kalau dia melakukan GLBB, berarti rumus jarak itu S sama dengan VO kali T plus setengah AT kuadrat. Ya, boleh jadi ini kalau kita kembangkan menjadi 2AS sama dengan, ya, ini S-nya S jarak. 2AS sama dengan VT kuadrat min VO kuadrat. Ya. Nah, sekarang kalau dari sini, ya, maka AS percepatan kali jarak itu sama dengan VT kuadrat min VO kuadrat dibagi 2. Ya, ini. Nah, dari ini kan hukum Newton 2 ini ya. Ini adalah dari hukum Newton yang kedua. Nah, ini semua itu adalah dari hukum kedua Newton. Ya, dari hukum kedua Newton. Nah, ini adalah hukum 2 Newton. Hukum kedua Newton itu rumusnya bagaimana? Hukum kedua Newton itu rumusnya adalah F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A. Nah, sedangkan usaha itu adalah W sama dengan F kali S. Maka kalau W sama dengan F kali S, maka W juga boleh kita tuliskan menjadi F-nya adalah M kali A kali S. Ya. M kali A kali S. Sedangkan A kali S itu sama dengan ini. Nah, sama dengan ini. Ya, sama dengan rumusnya ini. Maka M A kali S itu adalah VT kuadrat min VO kuadrat dibagi 2. Oke ya, dibagi 2. Maka kalau ini bisa kita kalikan yang di luar kurung dengan di dalam kurung, maka menjadi M VT kuadrat min M VO kuadrat dibagi 2. Kalau mau dipisah, maka menjadi setengah M VT kuadrat, ini dibagi 2 kan sama saja, dikurangi setengah M VO kuadrat. Ini dikatakan sebagai energi kinetik
karena VT berarti akhir ya, oke. Dikurangi ini karena VO, maka ini adalah energi kinetik awal. Kalau akhir itu berarti EKT dikurangi awal berarti EKO ya. Berarti ada akhir dan ada awal, ada awal, ada akhir, berarti menyatakan bahwa ini terjadi perubahan. Maka di sini EKT min EKO itu merupakan perubahan dari energi kinetik. Kalau kita ngambil dari awalnya berarti sekarang kita turunkan. Nah, maka V atau usaha merupakan perubahan dari energi kinetik. Ya, kalau kita tuliskan, maka usaha merupakan perubahan dari energi kinetik. Ya. Usaha yang semula hanya W sama dengan F kali S, kalau kita kembangkan hubungannya dengan energi kinetik menjadi V sama dengan, ini boleh, setengah MVT kuadrat min setengah MVO kuadrat, atau W sama dengan delta EK. Usaha merupakan perubahan dari energi kinetik. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, oke. Paham, sambil dipahami lagi nanti ya, akan kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh soal. Soal yang pertama ya, soal yang mudah dulu. Dua orang mendorong almari bermuatan ya, mendorong almari bermuatan dengan arah mendatar yang besarnya masing-masing adalah 120 Newton dan 80 Newton, sehingga benda itu dapat berpindah sejauh 75 meter ya. Tentukan usaha yang dilakukan oleh kedua gaya tersebut. Kalau soal ini kita buat gambarnya ya, kalau kita gambarkan begini, benda ini didorong ya, letaknya di sini. Benda didorong oleh dua gaya, misalkanlah ini F1, ini adalah F2, sehingga benda berpindah tempat sejauh S. Nah, sejauh S ini ya, sejauh S. Maka besarnya usaha berapa? Nah, diketahui bahwa F1 sama dengan 120, F2 80 Newton. Benda berpindah tempat sejauh S-nya 75 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah usahanya. Usaha yang dilakukan berarti W sama dengan F kali S. F-nya itu berarti F1 ditambah F2 dikalikan S, sama dengan F1-nya 120 ditambah 80. Kemudian 80 ya ini ya. Oke, kalikan S-nya adalah 75. Maka ini ditambah ini adalah 200 dikalikan 75. Berapa? 75 dikali 2. 75 dikali 2 itu adalah 15 ya. 15. 75 berarti 1.500. 15.000. 75 kali 2 itu 150. Maka besarnya usaha adalah W sama dengan 15.000 Joule ya. Usaha yang dilakukan berarti 15.000 Joule. Oke ya. Dari contoh yang pertama ini lebih mudah. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Oke, kita lanjut. Sekarang contoh soal yang kedua. Seseorang menarik sebuah benda menggunakan tali. Seseorang menarik benda dengan menggunakan tali dengan gaya sebesar 120 Newton. Gayanya 120 Newton membentuk sudut 60 derajat. Sudut yang dibentuk 60 derajat terhadap bidang datar. Tentukan usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut sehingga
benda itu dapat bergeser sejauh 100 meter. Ya. Nah, ini akan kita cari berapakah usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut sehingga dapat bergeser sejauh 100 meter. Jika bidangnya itu, nanti ya, bagaimanakah jika bidangnya itu licin, dan yang kedua bagaimanakah jika bidangnya itu kasar, ya. Oh ya, tingkat kekasarannya misalkanlah saya tambahi ya, untuk jika massa benda kita ambil 20 kg dan koefisien gaya gesekan atau koefisien geseknya itu 0,4, ya, kita cari. Oke. Untuk yang pertama dulu, ya, untuk yang pertama dulu. Diketahui apa saja? Kita tuliskan semua. Yang pertama adalah F. F-nya 120 Newton, membentuk sudut 60 derajat. Kemudian jarak yang ditempuh atau jarak gesernya 100 meter. Jika massa bendanya 20 kg dan koefisien gaya gesek itu mu, lambangnya mu, besarnya 0,4. Yang ditanyakan, ya, yang A itu adalah usaha tapi ketika lantainya licin. Yang B usaha ketika lantainya adalah kasar. Nah, jawab yang A dulu. Kalau kita gambarkan begini, benda diberi gaya sebesar F membentuk sudut, ya, membentuk sudut. Kita uraikan F-nya ini seperti tadi, komponen-komponennya kita uraikan. Ini adalah Fx, F cos alfa. Ini adalah Fy sama dengan F sin alfa, ya. F sin alfa. Kelihatan Mbak ya? Atas ini adalah F sin alfa. Kemudian yang ke bawah ini berarti gaya berat sama dengan M kali G. Kemudian ada gaya lagi yaitu gaya tekan normal, N-nya, ya. N-nya. Oke, hadapnya ke sini. Oke ya. W sama dengan M kali G. Nah, sekarang yang pertanyaan A adalah lantainya licin. Kalau ini benda kemudian berpindah tempat, ya, berpindah tempat ke sana sejauh S-nya tadi adalah 100 meter, ya, 100 meter berarti W sama dengan Fx kali S. Fx-nya adalah F cos alfa kali S. Sama dengan F-nya itu adalah 120, kemudian cos 60 kali S-nya. S-nya adalah 100. 120 kali cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah dikalikan 100. Dikalikan setengah, 60 kali 100 sama dengan 6.000. Satuannya adalah joule. Maka usaha yang dilakukan ketika lantainya licin sebesar 6.000 joule. Ya, gambarnya begini. Kalau sekarang pertanyaan B, jika lantainya kasar. Ya, jika lantainya kasar, maka gambar ini akan berubah. Berubah yang mana? Nah, kalau gambar ini akan mengalami perubahan. Saya gambarkan lagi biar lebih mantap, ya. Diberi gaya sebesar F. Kalau ininya sih masih sama, ya. Kalau ininya masih sama, agak pendek aja, ya. Masih sama. Ini F diuraikan pada sumbu Y adalah F sin alfa, diuraikan pada sumbu X adalah Fx, F cos alfa. Benda berpindah tempat sejauh S di sini, ya, S-nya. Benda berpindah tempat ke kanan. Ini juga benda berpindah tempatnya ke kanan, arahnya ke kanan. Kalau benda ini bergerak ke kanan, karena di sini yang kedua lantainya adalah lantai kasar, maka di sini ada gaya gesek. Sedangkan di sini
Karena lantainya licin maka tidak ada gaya gesek. Kalau ini lantainya kasar maka ada gaya gesek. Gaya geseknya kemana arahnya? Iya, arahnya ini ke sana. Gaya geseknya adalah kinetik ya. Ini adalah muka ya. Gaya gesek kinetiknya berarti ke kiri karena benda bergeraknya ke kanan. Maka usaha yang dilakukan berapa? Ya, maka usaha yang dilakukan berapa? Maka V itu F kali S ya, F kali S. F-nya adalah Fe. Nah, sekarang benda ini bergeraknya kemana? Ke kanan. Gaya geseknya ke kiri. Maka di sini gayanya ya, gayanya itu sama dengan Fe ke kanan positif dikurangi ya, di sini sigma F boleh. Nah, sigma F kali S. Sigma F-nya berarti Fe ke kanan dikurangi Fk kalikan S ya. Fk-nya itu adalah F cos alpha dikurangi Fx-nya adalah F cos alpha, sedangkan Fk-nya adalah mu K kali N. Maka di sini mu-nya sudah ada, N-nya belum. Maka kita cari dulu. Mencari N atau gaya normal dari mana? Kalau ini kurang satu ya, seperti yang di atas ini ya. Ini adalah V ke bawah, kemudian ini adalah N-nya ke atas. Ya, ini masih ada kurang gaya yang kita jabarkan. F-nya ini ke atas, Fy-nya. Benda mendapatkan gaya berat bidang mendapatkan gaya berat dari benda sebesar V, bidang memberi gaya pada benda sebesar N, gaya tekan normal. Maka kita mencari N dulu. Kalau kita mau mencari N, saya letakkan di sini ya, di sampingnya. Kalau kita mencari N, berarti kita melihat pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa? Karena benda tidak bergerak pada sumbu Y, sehingga sigma Fy-nya sama dengan 0. Nah, sigma Fy-nya itu ada siapa? N, ke atas itu N, kemudian ada Fy sama-sama ke atasnya, kemudian yang ke bawah itu adalah V sama dengan 0. N ditambah Fy sama-sama ke atasnya ya, dikurangi V ke bawah ya, sama dengan 0. Maka N sama dengan, ini pindah ke sana semua, V negatif pindah menjadi positif, Fy positif menjadi negatif. Maka N sama dengan N kali G min Fy. Fy itu F sin alpha. N-nya berapa tadi? 20. Kalikan 10 dikurangi F-nya berapa? 120 ya. Kecil nih. Kalau sini. Maka N sama dengan 20 kali 10, 120 kali sin alpha. F sin alfanya berarti sin 60 ya, cukup ya. Maka N sama dengan 200 dikurangi 120 sin setengah akar 3. Dulu sudah saya terangkan setengah akar 3 itu 0,87 supaya nanti bisa kita saling kurangkan. Maka N sama dengan 120, ini langsung kita ganti ya, 0,87 berarti sama artinya 8,7 kali 12 14, 1, 16, 17, 7, 8. Cek kalau salah. 14, 1, 16, 1, 17, ini 7, 8, 4, 1, 1044. Ini komanya 1 di belakang, berarti 104,4. 120 dikurangi sekian, berarti 95,6. Cek betul salah, satuannya adalah Newton. 95,6 ya Newton. Nah, sekarang ini kita masukkan, muter-muter ya. Maka ini F-nya berapa tadi? 120. Kita cari FK aja yang gampang ya. Ini saya hapus biar mudah nulisnya.
agak ke sini ya. W sama dengan F sigma Fx kali S ya. Nah, berarti FK sama dengan mu K kali N. Mu K-nya berapa? 0,4 kali N-nya 96,5. Berarti 96,5 kalikan 0-nya kita simpan ya. Berarti ini 20, 26, 2, 9 kali 4, 36 tambah 2, 38, 0-nya 2, 38,6. Jadi ini 38,6. Ya, ini adalah FK-nya sudah ketemu. Maka ini tadi sigma Fx-nya adalah F cos alfa min FK kali S. F cos alfanya berarti 120 cos 60 dikurangi 38,6 dikalikan S-nya. S-nya berapa? S-nya 100. Ini 120 kali setengah ya, dikalikan setengah. 120 kali setengah min 38,6 kali 100. Ini kurung ya. Berarti ini 60 dikurangi 38,6 kali 100. Berapa? Cek. Berarti 29. Apa 29? 21,4 ya, 21,4 cek. Oke, 21,4 ini kalikan 100 maka 2140 satuannya adalah joule. Ini adalah W-nya ya. W usahanya ketika bidangnya adalah bidang kasar ya. Ini tulisannya seperti ini. Ketika bidangnya adalah bidang kasar. Oke, sekarang masuk contoh soal yang ketiga. Mobil bermasa 2 ton bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Hitung besarnya energi kinetik yang dialami oleh mobil. Kita perhatikan dulu satuannya ya. Satuannya massa mobil 2 ton ya. Diketahui massa 2 ton diubah jadi kilogram berarti 2000 kilogram. Kecepatan 36 km per jam berarti V sama dengan 36 km per jam. Kita ubah menjadi meter per sekon. Berapa? Yaitu 36 km menjadi meter itu kali 1000 dibagi jam ke sekon itu 3600. Berarti sama dengan 10 meter per sekon. 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per sekon. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya, yang ditanyakan berapakah energi kinetik. Maka EK sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah massa 2000, kecepatan 10 pangkat 2. Maka ini 1000 ya, 2000 kali setengah itu 1000, 10 pangkat 2 100. Kalau dikalikan berarti 100.000 joule. Atau boleh kita tuliskan karena ini ribuan banyak, maka bisa kita sederhanakan menjadi 100 kilojoule kJ ya. 100 kilojoule ini ya. Sekarang contoh soal yang terakhir. Oke, sekarang soal yang terakhir. Seorang tukang bangunan memindahkan benda bermassa 18 kg dari keadaan diam dengan kecepatan 15 meter per sekon. Dari keadaan diam dengan kecepatan 15 meter per sekon pada bidang datar yang licin ya, yang licin. Tentukan usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut. Dari soal ini bisa kita ketahui bahwa benda melakukan gerak yang disebut dengan GLBB. Gerak
lurus berubah beraturan. Kenapa berubah beraturan? Karena kecepatannya mengalami perubahan. Yang semula dia dari keadaan diam, kemudian dia bergerak. Kalau kita tuliskan diketahuinya berarti massa 18 kg dari keadaan diam. Berarti kalau dari keadaan diam, VO-nya sama dengan 0. Kemudian benda ini bergerak kecepatannya 15 meter per sekon, maka ini adalah VT-nya 15 meter per sekon. Ini menunjukkan terjadi perubahan kecepatan. Tentukan usahanya. Maka yang ditanyakan adalah usahanya. Kita pakai rumus yang mana? Usaha itu F kali S. Tapi di sini menunjukkan terjadi perubahan kecepatan. Seperti tadi yang Bu Yuni jelaskan, bahwa kalau ada perubahan kecepatan maka dikatakan dia melakukan GLBB, terjadi percepatan, ada perubahan kecepatan, maka usaha yang dilakukan itu merupakan perubahan dari energi kinetik karena mengalami perubahan energi kinetik atau mengalami perubahan kecepatan dari diam menjadi bergerak. Ya, maka di sini rumusnya berarti V sama dengan delta EK. Delta EK berarti delta EK itu berarti setengah MVT kuadrat min setengah MVO kuadrat. Setengah kali M massa, VT kecepatan akhir, dikuadratkan dikurangi setengah M massa, VO itu kecepatan awal dikuadratkan. Maka V sama dengan setengah kali massa 18 kg, VT-nya 15 pangkat 2 dikurangi setengah kali 18, VO-nya 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 0, 0 kali berapapun 0. Maka di sini ini sudah pasti hasilnya yang sebelah sini 0. Maka ini setengah kali 18 itu 9. 9 15 pangkat 2. 15 kali 15 itu 225 ya. Oke, 2, 5. Maka 9 kali 225 berapa? Ya, ini 0. 9 kali 225. 9 kali 5 itu 5, 4. 2 kali 9 18 berarti 22. Lipat 2, 20. Maka cek ya, dicek ya. 9, nah, betul ya. Berarti usaha yang dilakukan merupakan perubahan dari energi kinetik. Maka dirumuskan, maka hasilnya adalah setelah dikurangkan 2025, satuannya adalah joule. Ya, begini caranya. Paham ya? Ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa menghubungi Bu Yuni. Begitu ya. Sekarang silahkan kalian mengerjakan soal berikut ini. Anak-anakku, ini tadi yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang energi, kemudian usaha, dan perubahan dari energi sudah kita bahas bersama. Apabila nanti ada yang belum paham, bisa kalian menghubungi Bu Yuni ya. Sebelum saya akhiri, saya hanya bisa berpesan, ini berpesan, jangan pergi kemana-mana apabila tidak dalam keadaan yang memang darurat atau penting untuk pergi. Berada di rumah saja, belajar, membantu orang tua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau mungkin mengerjakan pekerjaan rumah untuk membantu orang tua. Jika memang mengharuskan kalian keluar, jangan lupa selalu menggunakan masker, kemudian juga jaga jarak dan cuci tangan apabila kita selesai dari keluar rumah atau memegang apa. Dibiasakan untuk cuci tangan. Ya, nanti bisa komunikasi dengan Bu Yuni untuk menanyakan hal-hal yang lainnya. Oke, ini saja yang bisa Bu Yuni sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.